Kilau petir menyambar terang. Aku mengangkat kepala, menatap ke depan. Cermin itu hanya memantulkan bayanganku sekarang, kosong. Sosok tinggi kurus itu telah pergi. Halo semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bareng aku Adele, dan di videoku kali ini aku akan membacakan novel berjudul Bumi di episode ke-15. Untuk kalian yang sudah penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Episode 15. Selamat pagi, Ra. Mama sedang menggoreng sosis saat aku menuruni anak tangga. Mama tertawa kecil. Wah, ini rekor baru kamu bangun pagi. Jam segini malah sudah siap berangkat sekolah. Pagi, Ma. Aku menjawab pendek, menarik kursi, meletakkan tas. Tidur nyenyak, Ra? Perhatian Mama kembali ke wajan. Tidak menunggu jawabanku. Hujan deras semalaman selalu bikin nyenyak tidur loh. Aku menghela napas pelan, menatap punggung Mama yang asyik meneruskan menyiapkan sarapan. Sebenarnya aku tidak bisa tidur tadi malam. Siapa yang bisa tidur nyenyak setelah tiba-tiba ada sosok tinggi kurus berdiri di dalam cermin kamar kalian? Bicara panjang lebar tentang hal-hal yang tidak aku mengerti, penuh misteri. Belum lagi si hitam, itu yang paling susah membuatku tidur. Tidak peduli seberapa manjur suara hujan mampu menina-bobokkan. Bagaimana kalian akan tidur jika di atas kasur meringkuk kucing kesayangan kalian yang ternyata selama ini tidak terlihat oleh siapapun, yang ternyata bisa menembus cermin? Dan itu belum cukup. Kucing itu ternyata juga memata-matai kalian selama 6 tahun terakhir. Itu mimpi buruk yang nyata. Meskipun si hitam sebenarnya terlihat biasa-biasa saja, dia menatapku dengan bola mata bundar bercahaya, manja menempelkan badannya yang berbulu tebal ke betis, meringkuk tidur. Setengah jam sejak sosok tinggi kurus itu pergi, situasi ganjil di kamarku masih tersisa pekat. Aku menatap si hitam dengan kepala sesak oleh pikiran. Sikapku jelas berbeda kalau si hitam hanya minggat karena naksir kucing tetangga. Tanganku gemetar berusaha menyentuh kepala si hitam. Kucing itu mengeong, menatapku sama persis seperti kelakuan kucing kesayanganku selama ini. Aku terdiam. Lihatlah, si hitam amat nyata, sama nyatanya dengan si putih, yang sejak tadi terus tidur, tidak merasa terganggu dengan keributan. Aku menggigit bibir. Bagaimana mungkin si hitam makhluk lain? Bagaimana mungkin matanya yang indah itu ternyata mengawasiku selama ini? Bagaimana mungkin dia kucing paling aneh sedunia? Bukan hanya karena tidak ada yang melihatnya, tapi boleh jadi dia juga punya rencana-rencana di kepalanya. Melaporkan kepada dunia lain? Lora, kok malah melamun? Mama menumpahkan sosis goreng ke piring di atas meja. Pagi-pagi sudah melamun, itu tidak baik untuk anak gadis. Aku menggeleng, tersenyum kecut. Papa semalam baru pulang jam 10, larut sekali. Mama memberitahuku, yang aku juga sudah tahu. Pekerjaan kantor papa semakin menumpuk, seperti biasa, sibuk berat. Hanya itu penjelasan Mama. Aku mengangguk. Mama senang, 2 hari terakhir kamu selalu siap sekolah sebelum papa berangkat. Jadi Mama tidak perlu teriak-teriak membangunkanmu. Mama menatapku, tersenyum. Tangannya masih memegang wajan gosong. Kita semua harus mendukung Papa pada masa-masa sibuknya. Iya, Ma, aku menjawab pendek. Kamu mau sarapan duluan? Nanti saja, Ma, tunggu Papa turun. Mama mengangguk, kembali ke kompor gas, melanjutkan aktivitas masak-memasaknya. Aku menatap lamat-lamat piring berisi sosis di hadapanku, menghembuskan napas pelan. Tadi malam berkali-kali aku menatap si hitam. Aku urung mengelus bulu tebalnya, membiarkan dia meringkuk tanpa diganggu. Aku berkali-kali menatap cermin besar, memastikan tidak ada siapapun lagi di dalamnya yang tiba-tiba menyapa. Aku berkali-kali meletakkan telapak tangan di wajah, mengintip dari sela jemari. Siapa tahu sosok tinggi kurus itu ada di dalam kamarku.
Hanya kosong, tetap tidak ada siapa-siapa. Bahkan aku yang bosan tidak bisa tidur-tidur juga akhirnya memutuskan beranjak duduk. Teringat percakapan dengan sosok itu, aku menatap novel tebal di atas kasur, menghela napas. Aku berkonsentrasi, berkali-kali menyuruh novel itu menghilang. 15 menit berlalu, novel tebal itu tetap teronggok bisu. Akhirnya aku menarik selimut lagi, berusaha tidur, hingga jatuh tertidur pukul 2 malam. Di luar sana, hujan deras terus menyiram kota. Lampu seluruh kota terlihat kelap-kelip oleh tetes air. Irama konstan air menerpa atap, jalanan, dan pohon. Aku terbangun mendengar kesibukan mama di dapur, melihat jam di dinding pukul 5. Rasanya baru sebentar sekali aku tidur. Aku memutuskan turun dari ranjang memulai aktivitas pagi. Di luar hujan sudah reda, masih gelap, menyisakan halaman rumput yang basah. Si putih mengyang-riang menyapa. Aku balas menyapa. Pagi, Put. Tapi tidak ada si hitam. Kucingku itu, jika aku masih bisa menyebutnya kucingku, tidak terlihat di kamarku. Aku merapikan poni yang berantakan di dahi, menatap cermin, tidak ada hal yang ganjil di dalamnya. Kuperiksa kamar, si hitam tetap tidak kelihatan. Aku menggaruk kepala, sebaiknya aku mandi dan bersiap berangkat sekolah. Rah, jerawatmu sudah hilang ya? Seruan mama sedikit mengagetkan. Aku mendongak. Entah sejak kapan mama sudah berdiri di hadapanku. Tangannya memegang wajan gosong, habis menggoreng telur dadar. Aku tadi pasti lagi-lagi melamun. Wah, benar-benar hilang. Kamu pencet ya? Tapi kenapa tidak ada bekasnya? Mama tertarik ingin tahu. Nggak tahu mah, hilang begitu saja. Hilang begitu saja? Mama tertawa antusias. Wah, ini hebat, Rah. Hanya dalam 1 malam jerawat sebesar itu sembuh. Kamu kasih obat apa sih? Kita bisa buka klinik khusus jerawat loh, mahal bayarannya. Nanti mama suruh tantamu bantu cari modal. Dia relasinya kan banyak. Aku tersenyum kecut menatap mama, yang biasa berlebihan kalau sedang semangat. Seandainya mama tahu bahwa jerawatku memang hilang begitu saja saat aku suruh menghilang, mama mungkin akan berteriak panik. Mama tidak pernah suka cerita horor, kejadian penuh misteri, dan sejenisnya. Pagi, Ma. Papa ikut bergabung, menyapa, menghentikan kalimat rencana-rencana mama tentang klinik jerawat. Ternyata papa terakhir yang bergabung ke meja makan, padahal tadi papa sudah mandi ngebut sekali loh. Aku dan mama menoleh. Papa sudah rapi. Kalian sedang membicarakan apa? Jerawat Ra, Pa? Mama tertawa. Oh ya? Ra jerawatan lagi? Seberapa besar? Papa ikut tertawa. Sarapan segera berlangsung dengan trending topik jerawatku. Sempat diseling papa bertanya soal mesin cuci baru yang diganti. Mama bilang sejauh ini penggantinya tidak masalah. Mama juga sempat bilang tentang rencana arisan keluarga minggu depan di rumah. Papa diam sejenak, mengangguk. Semoga minggu depan papa sudah tidak terlalu sibuk lagi di kantor, Ma, jadi bisa membantu. Papa melirik sekilas. Aku tidak ikut berkomentar. Aku tahu maksud papa sebenarnya adalah semoga masalah mesin pencacah raksasa di pabrik sudah beres. 15 menit sarapan usai. Aku berpamitan pada mama, duduk rapi di kursi mobil di samping papa. Papa mengemudikan mobil melewati jalanan yang masih sepi. Baru pukul 6. Itu berarti jangan-jangan aku orang pertama lagi yang tiba di sekolah. Bagaimana sekolahmu, Ra? Papa bertanya, di depan sedang lampu merah. Seperti biasa, Pa. Aku menjawab pendek, menatap langit mendung. Ribuan burung layang-layang terbang memenuhi atas kota. Sepertinya selama ini aku mengabaikan pemandangan itu. Kamu tidak punya sesuatu yang seru yang hendak kamu ceritakan pada Papa? Papa menoleh, mengedipkan mata. Timer lampu merah masih lama. Selain soal jerawat loh. Tidak ada, Pa. Aku menggeleng. Sungguhan tidak ada. Papa tetap antusias. Aku menggeleng lagi. Aku tahu,
Papa sedang mencari topik pembicaraan, lantas memberikan nasihat yang menyambung dengan topik itu. Menasihati putrinya. Papa kembali memperhatikan ke depan. Aku menatap jalanan dari balik jendela. Teringat percakapan dengan sosok tinggi kurus tadi malam. Itu benar. Bertahun-tahun aku mampu menyimpan rahasia itu sendirian. Tidak bocor sedikit pun, tidak tempias satu tetes pun. Aku tidak pernah membicarakannya kepada papa dan mama. Mereka dengan sendirinya terbiasa. Selalu punya penjelasan sederhana setiap melihat hal ganjil di rumah kami. Aku yang tiba-tiba muncul, aku yang tiba-tiba tidak ada sekitar mereka. Bahkan tentang kucingku, mereka selalu bilang si hitam atau si putih, bukan si hitam dan si putih. Papa minta maaf ya, Ra. Minta maaf apa, Pa? Aku menoleh ke depan, lampu merah berikutnya. Hari-hari ini Papa jadi jarang memperhatikan kamu, mengajak ngobrol, tidak ada makan malam bersama, sarapan juga serba cepat. Papa cemas, kemungkinan Sabtu Minggu lusa Papa juga harus lembur di kantor. Rencana weekend kita batal. Aku mengangguk. Soal itu ternyata. Tidak apa kok, Pa. Ra paham, kan demi memenangkan hati pemilik perusahaan. Papa ikut tertawa pelan. Kamu selalu saja pintar menjawab kalimat Papa. Lampu hijau, iringan kendaraan bergerak maju. 15 menit kemudian tiba di gerbang sekolah. Aku mengangkat tas, membuka pintu, berseru, berpamitan. Mobil Papa hilang di kelokan jalan. Aku menatap lapangan sekolah yang lengang, langit semakin mendung. Ribuan burung layang-layang masih ada di atas gedung-gedung kota. Terbang menari menanti hujan. Aku menghela napas, berusaha riang melangkah masuk ke halaman sekolah. Setidaknya dengan segala kejadian aneh tadi malam, hari ini aku tidak perlu menutupi jidatku. Jerawatku sudah hilang. Oke teman-teman, itu tadi adalah cerita dari novel Bumi episode ke-15. Gimana nih ceritanya? Bikin tambah penasaran kan? Nah, agar kalian mendapatkan update selanjutnya dari cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi baru setiap aku upload video baru. Jadi teman-teman, aku harap kalian suka dengan video ini. See you and happy reading. Dadah.